Aku tak mampu menyekolahkannya hingga jenjang universitas. Apalagi kalau bukan karena biaya. Sebenarnya aku tak tega menghentikan cita-cita Kertam. Sungguh sulit rasanya menerima cobaan pahit ini. Perubahan perilaku Kertam mengubah pula kehidupanku sekeluarga. Tak sedikit orang-orang di sekitar rumah yang menjauhi keluargaku. Ya, hatiku sungguh terluka. Aku tahu mereka takut menjadi korban bila sewaktu-waktu Kertam kambuh dari penyakitnya. Aku sudah kebal dengan semua cap yang diberikan orang-orang terhadap anakku. Cap sebagai orang gila. Perbuatan mereka sungguh-sungguh tidak manusiawi. Aku sendiri kadang tak percaya bila Kertam mengalami gangguan jiwa. Sejak kecil ia kusekolahkan. Lihat, ini ijazah-ijazah sekolah Kertam. Inilah bukti bahwa Kertam normal. Ia tidak gila. Apalagi selama duduk di bangku sekolah, Kertam cukup berprestasi. Sederhana lah, juara 2 lah. Juara 1, juara 2. Tapi sayang, aku tak mampu menyekolahkannya hingga jenjang universitas. Apalagi kalau bukan karena biaya. Sebenarnya aku tak tega menghentikan cita-cita Kertam. Tapi mau bagaimana lagi ya? Hidupku memang pas-pasan. Akhirnya Kertam memilih untuk menjadi TKI di Malaysia. Kertam tertarik dengan keberhasilan teman-temannya yang bekerja di negeri jiran itu. Iya, siapa yang tak tergiur dengan upah yang didapat bila dibandingkan harus bekerja di desa tempatku tinggal? Pak, saya itu lelaki, tenang aja, saya bisa jaga diri. Bukan, dia sendiri. Dia minta sama saya, kita diajak-ajak sama kawan. Dia mau sendiri. Dia bilang, kalau enggak mampu Pak, saya mau ke Malaysia, katanya. Akhirnya pada tahun 1990, Kertam pergi ke Malaysia. Aku sedikit khawatir melepas kepergian anakku. Karena Kertam tak memiliki izin lengkap untuk bekerja di sana. Jangan lupa kabarin ya, Nak. Statusnya saat itu TKI ilegal. Dia nyelundup, dia pergi, bukan ada permit itu, bukan ada. Hanya keterangan sampai Batam aja. Tak banyak yang aku tahu tentang Kertam selama ia di Malaysia. 6 tahun kami berpisah. Tapi sulit bagi kami untuk berkomunikasi walau lewat surat. Aku hanya mendengar dari beberapa temannya bahwa Kertam bekerja sebagai buruh perkebunan kelapa sawit. Mendengar itu, aku sedikit lega. Istirahat, Bang. Ada polisi. Polisi? Lari, Bang. Polisi, Bang. Hidup di negeri orang sebagai TKI ilegal sungguh bukanlah sesuatu yang mudah. Ibarat buronan, Kertam kerap kucing-kucingan dengan aparat. Tak jarang ia harus bersembunyi di dalam rawa atau hutan agar tak ditangkap polisi di Raja Malaysia. Aku bisa membayangkan tekanan bertubi-tubi yang menghantuinya. Malang bagi Kertam. Akhirnya ia tertangkap polisi dan dijebloskan ke dalam penjara. Untunglah tak berapa lama Kertam dibebaskan dari penjara. Ia pun memutuskan untuk kembali bekerja di perkebunan kelapa sawit.
Pak, teman kamu tuh, batu aja itu. Tapi ternyata saat itulah perilakunya berubah. Ia mulai berbuat onar di tempatnya bekerja. Ya, wajar saja bila sang majikan tak mau mengambil resiko lebih jauh. Anakku akhirnya dipecat dari pekerjaannya dan dipulangkan ke Indonesia. Ketika bertemu dengannya, Kertam sudah berbuat ulah. Dari jam 8 malam kan, sampai jam 3 kan. Jam 8 malam dipukul di sini. Keluar. Tunggu dari itu jalan kan. Tunggu dari jalan. Sudah terbit matahari saya pulang. Dia sudah tidak ada ke sini kan. Tak pernah kupedulikan betapa letihnya ketika aku harus mencari-cari kemana Kertam pergi. Aku terkejut ketika mendapati Kertam tengah memukuli beberapa tetanggaku dengan benda-benda apa saja yang ia temui. Mulai dari batu hingga senjata tajam, parang. Tak berhenti di situ. Ulah Kertam pun semakin menjadi. Suatu kali Kertam berusaha untuk membakar sebuah warung milik tetanggaku. Sudah habis disembur sama bensin terus dia pakai korek terus bakar dia itu. Mega sebawa itu sih ke tangannya. Bakar. Karta. Ini bapak. Akhirnya aku tak sanggup lagi menjaga Kertam. Karena para tetanggaku banyak yang mengeluh, dengan hati menangis, terpaksa aku mengikatnya dengan sebuah tali.